Sidang jamaah Jumat yang terus berharap kemuliaan dari tatanan perjuangan kehidupan ini yang dibuktikan semua pergerakan selalu dibingkai dengan jihad perjuangan. Tidak ada orang yang nikmat bangun kecuali dengan perjuangan yang kuat, maka Allah menyiapkan kenikmatan sholat malam. Tidak ada tarikan untuk menahan uang dan harta yang kita miliki, kecuali ada dorongan pengorbanan yang membuat kita nikmat dan bahagia dengan infak. Tidak ada kenikmatan untuk sholat berjamaah kecuali ada dorongan yang kuat untuk mengatur dan merencanakan terhadap ruang-ruang dan waktu yang kita miliki. Mau ke Balikpapan, terbayang di mana kita akan sholat berjamaah. Mau ke Samarinda, terbayang kita akan kendalikan waktu dan kendalikan ruang di mana kita harus berhenti dan istirahat. Semua adalah ruangan jihad. Mau menyayangi anak, mau menyayangi istri, mau menyayangi manusia pada umumnya, kita harus mengendalikan hal-hal yang menjadi idealisme kita. Tidak selamanya kemudian cocok dengan pikiran kita. Alhamdulillah, karena itu semua kemudian Allah menghargai orang-orang yang berjihad di jalan Allah adalah kelapangan dan kemenangan. Ikhwani billah rahimakumullah. Seperti itu juga kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruang jihadnya, karena amalan ini sederhana tapi membutuhkan keistiqomahan dan kekuatan untuk menjaganya dengan sunnah-sunnah yang sederhana, tapi menjadi kekuatan yang dahsyat dari pekerjaan yang sederhana ini ketika kita kemudian istiqomah menjalankannya. Banyak pekerjaan kecil, banyak pekerjaan sepele, tapi kemudian kekuatan yang membuat yang sepele ini menjadi dahsyat, menjadi hebat, menjadi berarti ketika kita kemudian menjalaninya dengan istiqomah. Dan di dalam istiqomah itu tetap ada ruang jihad, ada ruang perjuangan. Ikhwani billah rahimakumullah. Ada barisan yang rapi hari ini, atau setidaknya di akhir zaman ini rapi sekali, tapi kerapihannya tetap diyakini sebagai sesuatu yang rapuh, rapi sekali, tapi rapuh, tidak ada akar yang mengendalikannya, tidak ada akar yang menjadi pondasinya kecuali kepentingan dunia, tapi dia berbaris dengan rapi. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Nyata sekali ujung perjalanan ini mereka lakukan tahu akan berakhir dengan kehinaan. Paham mereka bahwa ini akan berakhir dengan tragedi besar, bukan kemenangan. Tidak ada sedikit pun berita yang sampai kepada mereka akan menang dari sisi spirit dan keyakinan, selain tidak ada ayatnya yang menyertai itu. Tapi mereka begitu rapi menata kalimat, menata informasi, menata berita, menata informasi internet, menata informasi di televisi, semua diratakan. Bahkan dibayar khusus untuk itu, agar kemudian melenceng ini umat dari garis-garis perjuangan Islam. Dan dengan mudah dia melecehkan ayat-ayat Allah, dan dengan mudah dia menistakan ayat Allah, bahkan menjadi program agar kemudian umat bereaksi, capek, lelah, frustasi terhadap ladenan-ladenan mereka,
terhadap pancingan mereka. Lempar lagi, reaksi lagi, lempar lagi. Makin banyak yang bereaksi, makin senang karena itu memang targetnya. Umat tidak bereaksi, jangan sampai dianggap tidak ada dan tidak berwibawa. Bereaksi, capek, karena akan berakhir dengan target-target mereka. Rapi. Sekali lagi, barisan ini rapi. Wa yattakhidaha huzwa, dan mereka mengambil kemudian posisi-posisi untuk melecehkannya. Subhanallah. Pondasinya hanya uang, pondasinya hanya kepentingan, pondasinya hanya sesaat. Subhanallah. Insya Allah, janji Allah tidak akan pernah salah. Ya, seperti kita hari ini bisa dalam keadaan tegak kepala kita karena paham hari ini hari kemuliaan, paham hari ini harus hari jihad. Jangan biarkan ngantuk sedikit kemudian kita turunkan leher kita. Jumat adalah hari-hari kemenangan, hari jihad. Oh, ternyata yang kita lakukan, bagaimana kita menahan rasa ngantuk yang sebenarnya bukan kurang tidur, tapi proyek setan yang diikuti. Ikhwani fillah rahimakumullah. Mari kita lihat. Meminjam istilah, mempersiapkan kafilah, memproses hadirnya kafilah untuk menyambut kedatangan cahaya zaman yang ditawarkan oleh Allah. Kita lihat ayat yang kelihatan tidak ada hubungannya, tapi kita bisa menangkap luar biasa ini ayat. Innallaha la yastahi ayyadhiba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathalan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Subhanallah. Fama fauqaha, dialamatkan kepada makhluk kecil, serangga, nyamuk, virus, bakteri, bahkan lebih kecil daripada itu. Hari ini menjadi fitnah dunia. Tidak diyakini faktanya ada, dikatakan bukan rekayasa, ada kemudian penggembira terhadap hadirnya situasi ini. Faktanya ada. Dan kita telah menyikapinya dengan mujahadah yang kita lakukan. Dunia hari ini hampir bertekuk lutut berkenaan dengan fama fauqaha, makhluk yang lebih kecil dari bakteri, disebut virus atau mikrobakteri. Subhanallah. Janji Allah benar. Di saat kemudian barisan virus bisa dalam begitu masuk suspek kepada hidung manusia, atau ketika ada bersin, Masya Allah, berbaris itu bisa 1000, bisa 2000, begitu kena dalam beberapa detik dia sudah menjadi miliaran barisan yang menghantam kekuatan tubuh kita. Tapi di dalam tubuh kita sebagai orang yang beriman juga sudah ada barisan. Sudah ada barisan. Orang yang sholat malam ada barisannya. Dari mikrobakteri yang kemudian mempersiapkan diri menjadi daya tahan tubuh. Orang yang memakan makanan yang ada dan disebutkan dalam Al-Quran, ternyata dia merupakan barisan kuat. Orang menyebutnya daya imun. Orang beriman mengatakan itu benar. Subhanallah. Betapa pentingnya kita menjadi barisan. Sholat malam, jangan ada warga yang kemudian meninggalkan malam-malam yang terbaik karena ruh sedang berbaris. Jangan ketinggalan dalam barisan ruh ini. Kalau mikrobakteri saja berbaris untuk menghantam kekuatan manusia, dan barisan dalam tubuh kita juga
Subhanallah, kita hanya bisa mengatakan Maha Suci Kau ya Allah. Tidak ada satu penyakit kecuali Kau menjanjikan obat yang akan menyembuhkannya. Tidak ada virus yang begitu besar kecuali tubuh manusia menjadi bagian dari tentara sebelum datangnya tentara-tentara yang didatangkan dari luar tubuh kita. Tubuh kita sudah dipersiapkan dengan catatan tubuhnya berbaris. Allahu Akbar. Ketika seseorang berinfak, Allah menjanjikan itu kebaikan bagi dirimu. Dan bagaimana ketika infak ini menjadi sebuah kekuatan komunitas? Mungkin tidak jadi orang kaya, tapi fitnah kemiskinan akan bisa dihindarkan. Tidak ada orang sampai kemudian tidak bisa mendapatkan bagiannya dari kekuatan-kekuatan yang dimiliki ketika dia miskin. Tetap ada ruangan kemuliaannya. Tidak ada orang sampai tidak bisa berdiri kemudian ruku dan sujud hanya karena kemiskinannya. Orang paling miskin di tempat ini, katakanlah seperti itu, boleh jadi yang paling pertama, paling kuat dia berjalan untuk sampai ke barisan pertama. Subhanallah, sehat dia, dan itu rizki yang lebih besar dibandingkan dengan miliaran rupiah yang sakit. Sehat dia. Ini ketika kemudian infak sudah menjadi gerakan jamaah, gerakan yang berbaris. Terbayang kembali kekuatan yang dimiliki umat Islam yang tidak akan pernah kalah sesungguhnya ketika umat berbaris, bukan mau saling tembak, bukan mau melawan kepada orang yang secara fisik tidak bisa dilawan, tapi kekuatan roh yang berbaris bisa menggelisahkan siapapun yang mencoba menistakan agama ini, bisa membuat dia tidak bisa tidur dan bermimpi yang buruk berhari-hari bermalam-malam. Lebih hebat dibandingkan dengan senjata. Toh pada akhirnya dia akan terjadi pelemahan, dan pelemahan secara kultur. Bukan hanya satu orang yang lemah, tapi mereka yang berbaris tadi akan berhadapan dengan situasi kegelisahan panjang. Kurang makan biasa, kurang minum biasa, kurang tidur, itu luar biasa efek yang akan kena kepada tubuh kita. Karena dalam tidur ada obat, dalam tidur ada kekuatan, dalam malam ada hiasan, dalam malam ada pakaian, di malam juga ada ibadah. Waj'alna naumakum subata waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asya. Inilah ayat-ayat Allah. Himbauan sederhana dari mimbar ini tidak diterjemahkan dalam aplikasi yang bersifat teknis saja, tapi harus berakar kepada kepahaman kita. Berbaris itu penting. Barisan mikrobakteri bisa menghadapi kekuatan virus yang berbaris. Sesungguhnya Nabi Musa tidak pernah bisa melakukan perlawanan secara fisik. Bahkan dalam Al-Quran disampaikan Nabi Musa berlari bersama dengan jamaahnya. Tapi pelarian karena Allah, pelarian dalam barisan. Maka Allah memadai kemudian barisan yang berlari, barisan yang kemudian menghindari pasukan Fir'aun, ternyata kemenangan yang didapatkannya. Masya Allah. Tidak ada tembakan yang dilakukan oleh Musa, tidak ada lemparan yang dilakukan oleh Musa, selain memang tentara Fir'aun begitu kuat. Di Musa kemudian mengidentifikasi, dan Allah menyebutnya Bani Israel. Bani artinya kelompok, Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Membangun komunitas jamaah yang menghamba kepada Allah. Ini dalam teks Israel dalam makna sejarah, panggilan bagi hamba-hamba Allah. Subhanallah, Bani menggambarkan komunitas kompak dan berbaris. Jumlah warga kita mungkin tidak akan bertambah sementara, tapi barisan ruh ini
harus kita rapihkan. Jangan ada lagi yang tertidur sesudah mukalam di waktu sedang khatib di mimbar. Bukan ayatnya, bukan hadisnya semata-mata yang ingin tersampaikan, tapi kekuatan energi dari hadirnya hari keagungan, hari kesucian yang disikapi oleh orang-orang yang beriman. Bajunya bukan baju yang kemarin, mandinya lebih bersih dibandingkan dengan mandi yang kemarin, potong kukunya lebih sempurna dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Subhanallah. Inilah hari-hari kemenangan yang sederhana dalam tindakan istiqomah. Yakini ini kekuatan. Jangan lari, karena di sini energi perlawanannya. Hadapi lawan, insya Allah saatnya dia akan menjadi kawan. Ketika kita menggerakkan energi paradigmanya adalah paradigma dakwah. Lain tentu saja ketika paradigmanya adalah Alkitab, ketika paradigmanya dakwah, hadapi semuanya. Rahmat Allah harus kita buktikan. Semua kemenangan bersama-sama dalam futuh, dalam kemenangan yang hakiki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum.